Baik, eh, hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama kali dibahas sama Bapak, yaitu piezoelectric ya. Piezoelectric atau juga triboelectric shoe insole itu merupakan penemuan yang yang merupakan salah satu cara penanggulangan di era yang eh, di era yang sedang mencari sumber daya baru, dikarenakan sumber daya yang ada itu sangat terbatas gitu, dari contohnya bahan bakar alami yang makin lama makin menipis, dan juga adanya solar panel yang walaupun yang dapat generate power yang gede, tapi dia kurang bisa compatible dengan user. Jadi karena bentuknya yang harus gede makin banyak generate power, jadi dia harus solar panel yang gede. Nah, idenya adalah gimana sih cara kita menggunakan gerakan mekanika sehari-hari untuk kita jadikan sebuah power. Nah, keterbatasan terkait masa pakai, terus imobilitas dan bahaya racun dari sumber daya yang ada sekarang seperti baterai membuat adanya inovatif-inovatif baru untuk mengeksplorasi sumber energi alternatif untuk mengembangkan sistem elektronika otonom atau bebas perawatan. Dengan perkembangan cepat dari sistem wireless dan elektronik konsumen, dorongan ini semakin cepat dan cepat, apalagi sekarang ada yang namanya internet, menghasilkan semua research itu lebih cepat. Berbagai macam gerakan kinetika yang ada di kehidupan sehari-hari itu menghasilkan power atau work atau usaha. Semua gerakan mekanika itu memiliki dapat dihitung dengan unit yang sama. Unit tersebut juga bisa dialihkan ke semua gerakan yang ada di dunia ini, yaitu namanya power atau usaha. Jadi semua yang kita gunakan, yang kita rasakan, pasti kita itu merasakan adanya suatu power kayak gitu. Jadi semua getaran, semua gerakan, semua cahaya, semua efek visual yang kita dapat itu semua merupakan sebuah power. Jadi kenapa tidak menggunakan hal-hal yang ada itu dijadikan sebuah sumber power? Kita selama ini kan menggunakan kimia ya, seperti baterai, lalu PLTA menggunakan air, menggunakan udara, menggunakan sumber matahari dan lain-lain, yaitu sumber energi yang benar-benar disediakan ada, tapi itu statis. Maksudnya gimana? Jadi menurut saya itu sumber daya yang ada yang kita gunakan sekarang itu finite. Jadi dia finite ya, finite atau finite. Jadi dia memiliki batas. Makanya itu kenapa tidak menggunakan gerakan yang kita misalnya kita dengan bermain dengan olahraga atau dengan bergerak perjalanan dari rumah ke kantor, semua itu kan energi yang kita buang. Nah, energi tersebut itu kan tujuan utamanya itu berpindah tempat gitu ya, jadi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sebenarnya energi yang kita gunakan yang kita gunakan untuk berpindah tempat itu bisa dialokasikan ke wadah lain, bisa dibilangnya kayak gitu. Dalam kasus ini bisa dijadikan triboelectric shoe insole ini. Nah, ini merupakan hasil research-nya. Ini juga hasil yang saya amati, di mana si triboelectric ini tuh
sebenarnya digunakan di speaker. Di speaker dia gimana sih cara menggunakannya? Kalau speaker dia merubah aliran listrik menjadi sebuah alunan getaran yang dengan frekuensi tertentu yang bisa kita dengarkan di telinga kita. Kalau sensor triboelectric atau TNT ENG ini, triboelectric generator, dia kebalikannya, dia merubah adanya gerakan mekanika menjadi suatu energi listrik. Baru-baru ini upaya tersebut untuk mengembangkan tank yang dapat dikenakan untuk dipakai di bioelektronika tubuh atau diintegrasikan dalam pakaian dan aksesori meningkat berat. Teknologi nanogenerator yang mampu menghasilkan listrik dari variasi kecil deformasi mekanis dapat digunakan untuk menggerakkan elektronika portable. Itu tadi menanggulangi sebuah fitur yang ada sebuah fitur yang kita gunakan, yaitu fitur sumber power yang biasa atau statis, seperti solar panel itu tidak portable gitu kan. Mungkin nanti suatu saat ada yang portable, cuman untuk bentuknya yang masih kaku atau tidak portable, yang bilangnya kaku, jadi masih harus kotak dan tiap areanya itu menghasilkan sebuah, seperti yang ada di gambar ini, tiap areanya menghasilkan sebuah power yang sesuai dengan rasio areanya tersebut. Mungkin bisa saya contohkan solar panel. Nah, tiap areanya ini, tiap pixel yang ada di sini itu mengartikan banyaknya power senilai dengan banyaknya area yang bisa menangkap cahaya matahari, yaitu komponen hitam yang kalian lihat yang Bapak lihat di layar saya ini. Nah, sementara kalau triboelectric dia yang penting menangkap semua gerakan yang bisa terjadi. Artinya bentuknya harus sekecil mungkin. Makanya itu dia benefit buat kita karena dia bisa fit ke peralatan sehari-hari kita, menghasilkan pergerakan dia itu menghasilkan bentuk dia itu kompatibel dengan bentuk gerakan kita, jadi bisa dibilang lebih portable, memudahkan dirinya sendiri, memudahkan sensor tersebut menjadi sesuatu yang kompatibel gitu. Teknologi konvensional namun di sini tuh teknologi konvensional tidak dapat mencapai persyaratan kemampuan yang efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu perlu dikembangkan permanen energi baru untuk mengatasi masalah sumber daya elektronika fungsionalitas di masa depan. Nah, jadi awalnya itu menurut PDF ini atau menurut hasil research ini, paper ini hal ini ditemukan oleh yang penemunya itu namanya Wang pada tahun 2012. Di sini ada kayaknya. Kali ya, pokoknya dia ditemukan oleh Wang. Jadi yang penemunya ini membuat namanya TENG yang secara aktif dapat mengubah berbagai energi mekanik menjadi listrik gitu. Untuk TENG terdapat banyak keuntungan seperti daya keluaran yang besar, biaya rendah, produksi sederhana, dan efisien konversi yang tinggi. Kayak gitu. Jadi impact-nya itu merupakan hasil
impact-nya itu besar banget dengan harganya yang murah dan bisa memuat di bentuk yang compatible kayak gitu. Kenapa bentuknya kompatibel tadi yang udah saya jelaskan, dimana karena dia alatnya aja harus menyesuaikan pergerakan kita, jadi nggak mungkin dia menyusahkan pergerakan kita kayak gitu. Nah, contoh alatnya itu kayak gimana? Ini adalah salah satu contohnya. Uh, bisa dilihat pasti hasilnya itu kecil banget, harus kecil karena dia harus memuat kayak tadi kan, balik lagi. Oke, nah hasil research yang saya ambil adalah bagaimana cara improve-nya. Kalau dilihat dari hasil research di sini, dia menimbulkan hasil data seperti ini. Nah, data tersebut merupakan data osilasi yang terjadi di tiap step di pergerakan kita. Ini kan triboelektriknya masuk ke shoe insole, jadi otomatis ada di kaki kita dan dia ngebacanya akan impulsnya tinggi banget pada saat kita menginjak adanya hentakan keras gitu kan. Makin keras hentakannya makin besar powernya kayak gitu. Sama kayak di speaker, dimana kita makin keras volumenya maka makin banyak daya yang kita dibutuhkan oleh speaker itu. Nah, hasil research yang saya ambil adalah bagaimana cara kita mengambil daya yang lebih efektif daripada hanya menggunakan sensor sekedar itu. Saya membuat skematiknya kayak gini, yaitu ada front sama back. Saya tambahin adanya back. Kayak yang tadinya tuh cuman di belakang doang, di ujung belakang kaki kita. Jadi kalau digambarkan jadi seperti ini. Saya akan gambarkan di paint. Ini saya bilang ini kaki gitu ya. Nah, sensor tadinya biasanya itu berada di sini doang. Cuman saya akan buat berada di kedua di sini dengan adanya hubungan di tiap ininya ke sebuah bridge rectifier. Nah, untuk apa sih bridge ini? Jadi bridge ini fungsinya itu menggabungkan fungsinya itu menggabungkan kedua arus yang didapatkan, kedua amplitude impuls arus yang didapatkan dari hentakan tiap impuls di sini dijadikan satu, walaupun di depan ini merupakan hentakan yang tidak sekeras di poros kaki kita. Kenapa? Karena hentakan pertama kita di telapak kaki kita yang bawah ini itu lebih besar daripada yang atas karena dia menanggung semua berat badan kita pada saat kaki kita kontak dengan tanah kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini masuk ke regulator. Regulator itu mengubah arus sesuai yang dibutuhkan sistem agar bisa di proses ulang. Nah, caranya itu gimana sih? Dengan masuknya kedua arus dari dua sumber yang berbeda, otomatis ada dua polaritas positif sebuah sumber atau sebuah polar. Nah, yang atas ini digabungkan dengan masuk ke sebuah buffer kapasitor. Nanti kapasitornya itu akan menyimpan di mana nanti hasilnya akan menjadi hasilnya akan lebih steep. Yang tadinya loncat-loncat gini di tabel ini, di figure 1,8 ini, yang warna hitam itu mengartikan menunjukkan data ini yang naik turun gini, artinya menghasilkan nilai RMS yang lebih kecil daripada nilai yang stabil di peak-nya kayak gitu. Ini contohnya bukan korelasi dengan TNG-nya ya, cuman ini merupakan hasil yang saya konsepkan kayak gitu.
Nah, dari situ ini caranya. Nah, CLE ini bukan merupakan kapasitor utama atau kapasitor main yang ada di sistem. Cuman kapasitor ini merupakan buffer yang tadi saya bilang, di mana dia akan pada saat hentakan pertama, data di sini merupakan data peak, ini merupakan hasil total dari hasil total dari kedua hentakan sistem. Jadi kalau bisa direalisasikan, gimana sih sistem itu akan dihentakkan, yang tadinya kan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sorry, bukan kayak gini, sorry. Tadinya itu kayak gini. Dimana ada space di sini yang menunjukkan adanya momen dimana saat kaki kita mengentak kayak gini ke tanah, ini ground, dia cuma ngebaca di sini. Tapi pas kaki kita udah ngebaca di sini, maka impuls di sini akan menjadi seperti ini, kayak gitu. Dimana kalau misalnya ada kedua sensor, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Walaupun tetap ada jarak di sini, jaraknya ini itu sama dengan jaraknya ini, itu tidak bisa dihiraukan. Kenapa? Karena kaki kita pasti nggak mungkin hentak terus, tapi ada ngambil step makin tinggi, makin tinggi hentakannya makin kuat, tapi butuh adanya lonjakan dari tanah juga, kayak gitu. Dari situ uh, uh, sistem pair yang saya juga gunakan akan menghasilkan makin tinggi kaki kita, maka power di generate juga maka akan dihasilkan lebih tinggi. Inilah skematik yang ada. Out ini bakal masuk ke dalam baterai atau load yang bakal kita gunakan, antara kita mau ngecas HP atau kita mau menyalakan lampu dan lain-lain, kayak gitu. Sampai di sini saja presentasi saya. Terima kasih.